Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuriatul Azizah dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 240201076. Di sini saya akan sedikit memaparkan sebuah materi tentang sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, dan sifat ma'nawiyah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan esensi zat itu sendiri. Misalnya sifat wujud. Maksud dari sifat wujud ini itu menekankan bahwa Allah ada dan tidak membutuhkan keberadaan dari suatu yang lain. Penjelasan ini menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat yang berkaitan langsung dengan zatnya, seperti keberadaannya yang abadi dan tidak bergantung pada hal lain. Sifat wujud merupakan satu-satunya sifat nafsiyah yang wajib bagi Allah. Sifat ini menjelaskan bahwa Allah ada secara hakiki dan tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk membuatnya ada. Jadi maksud dari sifat nafsiyah sendiri itu Allah bisa berdiri tanpa adanya bantuan dari makhluk yang lain. Untuk yang kedua yaitu ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Jadi untuk sifat salbiyah sendiri itu berasal dari kata salab yang artinya negatif atau menolak. Maksudnya itu sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah dan tidak bisa disamakan oleh sesuatu yang lain. Hanya Allah saja sebagai zat yang maha kuasa yang memiliki sifat ini, sehingga tidak mungkin sifat salbiyah dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Mengutip buku ilmu tauhid terbitan Gutamedia Publishing, sifat salbiyah itu terbagi menjadi 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Untuk selanjutnya yaitu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani sendiri adalah sifat yang ada pada kenyataannya. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sifat ma'ani yang ada pada Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya. Sifat ma'ani dapat memunculkan sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang tetap yang ada pada zat Allah. Sifat ma'ani juga dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Bedanya, jika dimiliki Allah, maka sifat ini menjadi tidak terbatas, sedangkan jika dimiliki makhluk ciptaannya, maka sifat ini menjadi sangat terbatas. Contohnya itu seperti Allah maha hidup, berarti dia kekal dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya itu juga hidup, tapi suatu saat pasti akan mati. Mengutip buku Pendidikan Agama Islam, Aqidah Akhlak MTS kelas 7, sifat ma'ani adalah sifat istimewa yang wajib ada pada Allah. Sifat ini terdiri dari qudrat, iradat, alim, hayat, sama, basar, dan kalam. Yang berikutnya yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani itu ditetapkan. Sifat ma'nawiyah adalah salah satu dari kelompok sifat-sifat Allah dalam ilmu tauhid. Kata ma'nawiyah sendiri itu berasal dari kata makna yang berarti sebuah pengertian. Dalam konteks ini mengarah pada sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tapi keberadaannya itu bisa dipahami atau dirasakan melalui tanda-tandanya. Sifat ma'nawiyah bukanlah sifat yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar memiliki sifat-sifat lain yang sebelumnya telah disebutkan, seperti sifat qudrah, ilmu, hayat,
dan sebagainya. Artinya sifat ma'nawiyah itu menunjukkan eksistensi atau keberadaan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Jadi untuk kesimpulannya itu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk mempermudahkan orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib baginya. Sifat 20 bukanlah membatasi sifat Allah, melainkan ini adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. 20 sifat ini itu dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, dan nafsiyah. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sampai menjadikan salah satu di antara keduanya saling mengkafirkan atau membid'ahkan. Secara esensi keduanya itu sama. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, harap dimaklumi. Apabila ada tutur yang belum teratur, tata yang belum tertata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.